ternyata proses kegagalan itu ngajarin selain konsep biar aku lebih paham makna dari rukun iman ke-6 itu ya, qada dan qadar, bahwa takdir Allah tuh emang udah di atas dari segalanya, kita tuh cuman manusia berusaha aja gitu. Justru aku jadi lebih malah jadi proud sama diri aku sendiri ya, karena ya Allah udah bisa ngelaluin fase-fase yang itu ya. Selamat datang di channel YouTube Madrasah Digital. Dan kali ini saya sedang bersama dengan salah satu senior saya, senior satu angkatan di atas saya dan panutan ya. Tapi kita dulu di perkaderan itu satu angkatan. Cuma kalau kuliah beda satu angkatan. Ya, beliau ini namanya Mbak Alvin, seorang dosen muda yang potensial banget menurut saya. Juga telah menulis banyak buku dan bahkan punya penerbit sendiri. Gak banyak yo. Banyak kan, berapa? 5 itu banyak ya. Saya baru 1. Baru mau 2. Sebenarnya dari dulu itu pengen ngajak ketemu Mbak. Cuma memang belum ada kesempatan aja. Banyak hal yang pengen tak tanya-tanya, apalagi dalam dunia kepenulisan. Karena setahu saya Mbak Alvin ini adalah salah satu orang yang saya kenal yang zaman kita masih kuliah itu sudah menerbitkan buku sendiri. Oh iya, tadi kan kita ngobrol-ngobrol ya. Dan satu hal yang kabar membahagiakan yang saya dengar dari Mbak Alvin ini mau melanjutkan studinya di Turki. Dan bersama suami. Itu gimana ceritanya, Mbak? Kalau yang mana dulu nih, yang nulis dulu atau yang ini aja, yang beasiswa dulu? Yang beasiswa dulu. Kalau yang beasiswa itu ya alhamdulillah, karena emang nggak unpredictable ya, tapi emang diniatkannya bareng. Jadi kalau berdoa tuh ya berdoanya emang biar lolosnya bareng. Makanya kalau sebelum-sebelumnya tuh kita misalnya udah lolos ke tahap 2 atau nggak salah satu kita udah ada yang lolos sampai tahap ke akhir, tapi walaupun belum benar-benar dinyatakan lolos ya kan, karena ada tahap-tahapnya tuh. Tapi bukan beasiswa yang Turki, beasiswa yang lain-lain, negara-negara lain. Itu kita pasti ada salah satu yang nggak lolos gitu. Jadi ini emang hunting beasiswanya berdua, Mbak? Emang bener. Dan sebelum nikah juga kita salah satu hal yang aku tanyakan sebelum menikah itu adalah penyelarasan visi dan misi. Salah satu misi aku kan adalah aku pengen belajar gitu, aku pengen sekolah, pengen lanjut kuliah, salah satunya ke luar negeri. Terus kata dia, emang kenapa kalau ke luar negeri? Ya enggak sih, sebenarnya mungkin atmosfer akademiknya bisa jadi sama yang di luar. Aku juga nggak tahu, aku bilang. Cuman pengen nge-challenge diri sendiri aja sih, aku bilang gitu. Ketemu sama budaya baru, culture baru. Terus kata dia, aku juga punya sama mimpi yang kayak gitu, katanya. Oh ya udah, karena kita punya sama-sama mimpi dari sebelum nikah, jadi setelah nikah tuh ya kita setiap tahun setelah dia lulus S2 kita apply. Oh, sama-sama hunting beasiswa bareng. Dan bareng. Biasanya nembak negara yang sama. Apa gimana? Nembak negara yang sama. Jadi kalau kita lagi nyari supervisor gitu, kita nyari kampus yang sama. Waktu itu pernah kejadian supervisor, aku udah dapat supervisor nih di satu universitas, udah dapat LOE-nya juga. Dia udah dapat LOE-nya juga. Ternyata kampus kita tuh jauh, sekitar 8 jam. Jauh banget ya. Tapi masih satu negara. Masih satu negara. Kata kita, wah kayaknya nggak bisa deh ini. Aku harus nyari juga LOE di sana gitu. Harus ada satu yang ngalah. Waktu itu aku yang ngalah. Jadi dia yang ngomong ke supervisornya, biar boleh nggak nih aku ada istri, dia juga punya riset proposal yang hampir mirip kayak gini. Terus sama untungnya supervisor dia waktu itu di negara itu tuh yang humble banget gitu loh, kayak oh iya kamu kalau misalnya kuliah nggak bawa istri itu susah, katanya nanti nggak lancar kuliahnya gitu. Malah ya sekalian saya bantuin cari supervisor buat dia gitu. Oh ya udah, dia dapat. Tapi waktu itu konteks kasusnya kita sama-sama dapat LOE, dapat supervisor, tapi beasiswanya nggak dapat. Oh gitu. Oh ya udah, berarti kita lepas. Nah yang berhasil ini kan Turki berarti ya. Turki ini berhasil. Malah Turki ini kita daftar tuh pas udah extended deadline. Jadi deadline itu kan 20 Februari kemarin. Nah ada teman aku nge-share 20 Februari di extended selama 5 hari atau seminggu gitu extended. Aku bilang, apa daftar ya? Mas, apa kita daftar beasiswa Turki ya gitu? Boleh, ya kan kita file-file berkas-berkas udah ada nih. Tinggal diperbaikin aja, tinggal disiapin aja gitu. Nggak terlalu seribet dari nol banget lah gitu, karena udah ada ngeriset beberapa hal aja. Ya udah kita daftar. Dan alhamdulillah ternyata lolos yang beasiswa Turki. Dua-duanya. Interviewnya juga bareng berarti? Interviewnya bareng. Berangkatnya bareng, benar-benar bareng? Bareng semua. Cuma beda universitas aja? Beda universitas, kita beda kota. Sebenarnya sih tetap LDR ya di Turkinya tuh, beda kota. Cuman kita pikir lagi, ada satu hal yang harus bisa lebih disyukuri, yaitu kita bisa dapat sama-sama beasiswa ini. Kalau salah satu dapat, karena LDR-nya beda negara, lebih jauh. Ini beda kota aja dan kita dapat beasiswa yang sama. Ya udah, ini aja yang dijalanin. Iya, berarti kan lulus beasiswanya itu setelah berapa kali percobaan itu Mbak, yang Turki ini? Kalau yang Turki aku pertama kali daftar.
Ya maksudnya berapa kali nyoba beasiswa selain Turki lah? Nah kalau beasiswa selain Turki gabungan antara S2, kan S2 aku juga pengennya keluar ya, tapi gagal terus 8 kali gagalnya. Terus yang setelah yang S3 ini daftar lagi sama suami tapi 6 kali. 6 kali baru berhasil. Jadi gini teman-teman ya, tadi aku kiranya beruntung ya, tapi kalau mendengar serangkaian persiapan dan segala macam, bukan kayak beruntung juga sih, tapi karena memang sudah effortnya udah luar biasa gitu ya. Tahan banting. Iya, aku bahkan tahan banting. sempat pas kan udah 8 kali gagal tuh udah yang stres ya, stresnya tuh udah di atas level stres bahkan waktu itu. Jadi aku bahkan sampai ke psikolog kayak gitu loh, karena gitu ya? Iya, sampai ke psikiater. Itu kenapa ngotot banget pengen kuliah di luar negeri, Mbak? Karena aku punya mimpi itu dari SMA. Oh, dari SMA. Jadi ada universitas yang aku inginkan dan aku pengen banget ke sana dari SMA. Jadi dari SMA itu aku udah mempersiapkan itu. Selama kuliah kan kamu juga tahu lah, aku kuliah juga ikutan kegiatan conference internasional. Nah, itu tuh salah satu effort aku biar memperbanyak CV lah gitu, pencapaian gitu, prestasi, biar pas mau apply beasiswa tuh dimudahkan. Maksudnya bukan dimudahkan ya, maksudnya jalannya lebih enak lah gitu daripada yang nol sama sekali kan prestasinya. Belajar bahasa Inggris pas kuliah, terus ngambil kelas kan juga kelas internasional gitu. Itu tuh effort aku juga gitu sebenarnya. Tapi pas udah apply kok gagal. Malah aku nolongin orang. Jadi ada teman-teman aku yang misalnya bantuin bikin motlet dong, bantuin bikin ini. Mereka yang lolos gitu, aku yang enggak. Itu yang bikin stres ya? Aku bukan sibuknya kayak kok bisa ya gitu. Aku nih apa ya, kenapa sampai ya Allah kenapa gitu. Pernah yang marah-marah banget gitu loh, marah ke diri sendiri. Kamu nih aneh banget sih, kayak ngerasa aku nggak terlalu banyak ikhtiarnya gitu, udah terlalu banyak berjuang. Tapi ternyata setelah ditelaah lagi, sebenarnya semuanya itu tergantung rezeki sih, dan ada takdir Allah sebenarnya yang lebih baik, yang tapi kita tuh denial sama itu gitu. Kayaknya aku waktu itu memang harus belajar konsep qada dan qadar lagi waktu saat itu ya. Padahal kan rukun iman tuh salah satunya takdir ya. Betul. Dari TK, dari sebelum itu kita udah hafal. Tapi ternyata pas dihadapkan dengan takdir yang nyata, kok aku malah lupa ya kalau ada yang namanya rukun iman ke-6 itu. Jadi lebih belajar di sana. Dan pas sama suami ketemu aja tuh aku masih yang ada perasaan, ayo daftar. Aku nggak mau, bahkan aku mau daftar aja nggak berani waktu itu. Udah kayak nangis hampir nyerah dulu. Bukan nyerah ya, karena takut udah pasti gagal lah kayak gitu aku ngerasanya, karena udah 8 kali itu ya. Udah keseringan gagal. Jadi udah capek gitu. Susah tahu mempersiapkannya tuh, apalagi kita S3-nya harus nyari supervisor, beda kayak S2. S2 kan kita nggak usah nyari supervisor. Kalau S3 kita harus nyari dulu, terus persiapannya tuh nggak yang sebulan 2 bulan, sedangkan kita udah nikah kan beda tujuan hidup lagi, maksudnya udah bukan yang sendiri-sendiri pikirannya, pikirannya berdua, udah nggak bisa yang leleh kayak dulu, udah punya konsep hidup yang jelas gitu, udah jelas strateginya tahun ini mau apa, tahun ini selanjutnya mau apa gitu. Nah itu yang bikin aku udah nggak usah lah mas gitu, cuman sama dia nggak apa, kita coba sama-sama, kalau gagal kita gagal sama-sama gitu ya, biasa saling menguatkan satu sama lain. Akhirnya kita coba, pas yang akhirnya tuh 6 kali kegagalan itu tuh bukan satu hal yang berarti juga akhirnya kayak gagal ya, yes 11 kali ya, pulang ayo nambah lagi nggak nih gitu, sampai kayak gitu. Pas yang Turki malah pas lolos alhamdulillah ya Allah gitu, jadi kayak nano gitu rasanya. Udah nggak terlalu bahagia juga, udah nggak terlalu sedih juga, udah nggak terlalu sedih juga, kayak wah ya udah mungkin karena udah nggak terlalu berharap juga ya. Betul. Jadi aku malah jadi banyak, ternyata proses kegagalan itu ngajarin selain konsep biar aku lebih paham makna dari rukun iman ke-6 itu ya, qada dan qadar, bahwa takdir Allah tuh emang udah di atas dari segalanya, kita tuh cuman manusia berusaha aja gitu. Justru aku jadi malah jadi proud sama diri aku sendiri ya, karena ya Allah udah bisa ngelaluin fase-fase yang itu ya begitu. Aku ketika sekarang balik ke fase itu kayaknya wah gitu, pengen ngasih tahu udah kamu tuh nggak usah sedih gitu, ada satu hal yang lebih baik gitu kan ke depannya. Karena dulu tuh sedih itu kayak lebay banget, malah aku mikir kayak sekarang ngapain sih harus sampai sesedih itu gitu, stres itu, padahal kan nggak juga sebenarnya. Tapi ya namanya proses pendewasaan ya, satu-satunya juga, dan juga belajar konsep tawakal tadi juga. Tapi mungkin karena ini ya, maksudku kan artinya kan sebenarnya apa yang Mbak capai itu kan bukan berarti benar-benar kayak gitu-gitu aja ya, maksudnya terjadi begitu aja, tapi memang udah dari SMA. Artinya ini sebenarnya mimpi lama yang baru kecapai di S3. Iya, di S3 ya. Iya, betul. Berarti itu berapa tahun yang lalu? 2012, 2013. SMA kelas 1 tuh 2010.
2010. Berarti udah berapa tahun? Udah 13 tahun baru kecapai ya. Tercapai. Ya poinnya sih kalau aku tangkap sebenarnya adalah ketika kita punya mimpi ya udah taruh aja jauh-jauh sana biar kita tahu rute mana yang harus kita tempuh gitu. Kayak misalkan udah nyoba dari S1, S2 sampai kecapaiannya di S3. Bener. Walaupun memang ternyata setelah itu tuh proses takut kita, proses insecure kita tuh nggak berhenti di situ ternyata. Jadi setelah aku dapat pengumuman beasiswa lolos aja tuh ternyata ada ketakutan baru yang kembali menyelimuti gitu. Kalau sebelumnya kan ketakutan gagal, ketakutan nanti kalau nggak lolos apakah mau nyoba lagi, yang gitu-gitu. Ternyata pas sudah dapat tuh ada ketakutan lainnya gitu. Yang aku akhirnya menyimpulkan ternyata ya kita tuh selamanya akan selalu diliputi dengan ketakutan juga gitu. Tapi sekarang aku lebih mudah untuk berdamai ya karena mungkin udah dapat penguatan dan belajar dari pengalaman juga. Kalau harus yakin aja gitu, yakin niat kita baik karena Allah ya, kalau ada Allah ya udah gitu, dilepaskan, dipasrahkan, kita berusaha ke depannya. Kayak sampai sekarang aja tuh masih banyak gitu. Kalau aku ingat bulan depan berangkat loh, aduh apa nih takut, maksudnya takut ketemu orang baru, takut sama tempat baru, terus belajar bahasa baru kan. Oh ya, nanti di Turki itu pakai bahasa Turki ya? Bukan bahasa Inggris ya? Bukan, beasiswa pemerintah Turki, jadi dari mereka ya mewajibkan kita untuk mengenal budaya mereka lebih kental kan, termasuk bahasa mereka. Jadi setahun kita belajar bahasa Turki dulu, dan itu wajib lulus, kalau nggak lulus biasanya ditarik. Oh gitu? Iya, makanya. Tapi udah mulai ini nggak ngulik-ngulik nggak bahasa Turki itu sesulit apa? Udah sih, sekarang udah mulai ngulik-ngulik. Udah mulai belajar sedikit-sedikit juga perasa-perasanya, kayak bahasanya tuh apa, grammarnya ya. Grammar udah mulai belajar. Kayaknya emang sulit sih, cuman ya nggak apa-apa lah gitu kan. Kita pilih ya berat apa yang mau kita emban. Iya, betul. Kalau kita nggak lulus kan ada beban lain yang akan kita emban. Jadi kayak kalau ada orang berat banget ya hidup kita gitu. Ternyata ya semua orang tuh punya beratnya masing-masing dan tinggal kita pilih mau berat mana yang mau kita emban. Betul. Nah kalau ini sekarang aku udah memilih berat yang aku emban adalah aku menghadapi proses perkuliahan selanjutnya gitu. Ketakutan itu yang akan aku hadapi. Sebelumnya mungkin kalau aku nggak dapat ada ketakutan lain yang berat lain yang akan aku hadapi gitu. Oke. Ya kayaknya ini kita butuh satu sesi khusus ya bahas beasiswa ini. Menarik sebenarnya. Tapi nanti lah kalau Mbak Alvin udah di Turki kita via Zoom aja kali ya. Boleh. Iya benar-benar. Nah ini aku mau balik lagi nih ke poin-poin yang sebenarnya pengen bahas dari awal mengenai soal kekaryaan. Karena jauh sebelum aku itu kayak menulis, aku kan juga nulis Mbak ya, nulis. Baca kok buku kamu. Iya, mulai nulis atau web dan lain-lain, atau bahkan mencoba merintis penerbit. Itu Mbak Alvin sudah melaluinya duluan. Nah kalau buku pertama dulu itu apa Mbak? Buku pertama Flores Punya Cerita itu sudah. Nah itu isinya apa waktu itu? Itu kayak diari sih sebenarnya, catatan perjalanan ya. Pas KKN. Ya. Dan memang ditulis sebagai bentuk batu loncatan. Jadi dalam artian ya kalau nggak dimulai kayaknya aku nggak akan pernah berani deh buat nulis gitu. Jadi ya itu dulu deh yang ditulis, yang emang nyata depan mata dan dapat pengalaman baru kan pada saat itu di NTT. Itu Mbak lagi ini kan ya kalau nggak salah ya, lagi KKN Mandiri ya? KKN Mandiri Pena. Masih ada nggak sih? Masih yuk. Pena sekarang ya? Masih sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi Mbak Alvin ini adalah salah satu founder dari Pena, atau salah satu orang yang mempopulerkan KKN Mandiri di UMY. Kalau sekarang kan banyak banget ya. Banyak banget. Tapi dulu kayaknya daftar untuk mau KKN Mandiri itu susah banget ya, setahu. Agak susah kan, agak ribet kan prosedurnya. Apa mudah waktu itu? Buat berangkat maksudnya? Ya maksudnya kan mendaftarkan spot, iya pertama kali. Iya pertama kali emang susah banget. Betul, susah banget. Nah, itu kenapa Mbak jadi susah waktu itu? Karena mungkin belum terbiasa ya di UMY. Kalau kayak di UGM kan dia udah ada KKN khusus buat yang mandiri ya. Kalau di UMY kan belum ada. Ada waktu itu udah ada GBN 1. Tapi GBN itu kan lahir dari komunitas penelitian ya. Oh iya. Jadi udah punya satu sisi udah punya bargaining position walaupun memang tidak sebesar itu sebenarnya, tapi udah ada. Nah sedangkan KKN lain yang waktu itu selain Pena kan ada yang Kokoda, ada Genesia juga. Nah kita nggak punya bargaining position apapun gitu, bukan lahir dari komunitas, kita bahkan baru kenal satu sama lain gitu di dalam komunitas itu sendiri. Tapi ternyata memang ya itu ya, aku selalu yakin kalau niat kita baik
pasti dibantu sama Allah. Jadi dulu kayaknya pihak kampus pun agak ragu ya, iya nggak sih? Bukan ragu-ragu lagi, mereka berulang kali menanyakan yakin apa gimana? Aku sama teman aku ya waktu itu sama Asti, aku ingat banget sekretarisnya. Kita di LP 3M itu sampai nangis-nangis sampai sesegukan, jadi karena berantem ya, dan kayak kalian kalau nggak mau ya udah nggak usah berangkat KKN aja gitu kan, maksudnya beradu mulut gitu loh. Aku kan nggak bisa adu mulut ya isinya, maksudnya kalau adu mulut aku lebih baik milih diam gitu. Aku diam, tapi teman aku nggak mau, dia ngotot gitu. Terus akhirnya keluar LP 3M sampai nangis sesegukan. Padahal aku juga yang ini nggak bisa berangkat kalau kayak gini ceritanya, kita nggak dapat tanda tangan gitu. Tapi aku bermain, ini salah satunya aku syukuri ya, aku salah satu gabung di IMM waktu itu. Yang aku syukuri adalah aku tahu belajar strategi. Jadi ada strategi politis lah bisa dibilang juga, gimana caranya kita tuh biar punya backup yang bisa bantu kita gitu. Kalau kita doang kayak gini nggak bisa. Nggak bisa ya. Akhirnya aku siapa yang aku cari waktu itu? Pak Gun. Waktu itu Pak Gun belum jadi rektor. Oh iya, beliau belum jadi rektor belum ya. Jadi rektor, wakil rektor waktu itu. Yeah. Tapi kan setidaknya aku udah megang posisi sebagai dosen pembimbing kita tuh Pak Gun gitu. Oh, Pak Gun yang menjadi ini ya. Jadi kalau kita ini udah ditandatanganin Mbak sama Pak Gun, ya udah kamu ke Pak Gun aja. Oke, kan Mbak, saya ke Pak Gun, terima kasih Pak gitu. Jadi Pak Gun ini berperan penting juga. Sangat berperan penting banget Pak Gun, Pak Hilman, karena salah satu sponsor buat kesana waktu itu buat Idul Adha tuh dari Lazismu. Pak Hilman masih di Lazismu. Jadi Pak Hilman juga yang ngebantu gitu. Bahkan Pak Hilman yang pernah datang langsung ke tempat kita waktu itu. Tapi kan beberapa tahun setelahnya Mbak ya, aku tuh sering lihat tuh berita kampus kita itu membanggakan soal banyaknya kelompok KKN mandiri yang akhirnya lahir dari UNY. Maksud aku pas aku ngeliat itu aku selalu ingat gitu loh, ketika dulu KKN-nya Mbak itu hampir ditolak dan lain-lain. Artinya apa yang Mbak Alvin lakukan waktu itu sebenarnya adalah merubah mindset dan mungkin sedikit aturan ya di dalam di dalam kampus. Iya. Benar. Menarik sih. Nah, mungkin itu juga kali Mbak yang akhirnya membuat Mbak itu yakin buat menulis Flores punya cerita. Flores punya cerita. Benar. Nah, pertanyaanku adalah seberapa yakin Mbak Alvin dulu mau menerbitkan? Karena biasanya kan kalau kita karya pertama itu agak ragu ya, takut dinilai orang lah dan segala macam. Seberapa yakin? Yakin tuh 100% nih. Dulu yakin. Yakinnya 100%. Tapi ada ketakutan nggak? Nah itu actionnya kayaknya 0% deh. Karena nggak dapat dukungan ya, susah waktu itu. Kan waktu itu penerbit independen juga masih sedikit ya Is ya. Walaupun ada tuh biayanya gede banget waktu itu. 3 juta apa ya? 3 juta itu masih mahasiswa gede ya. Mahasiswa belum lulus lagi. Ya Allah, 3 juta nggak ada duit sama sekali. Baru mau skripsi kan? Baru mau skripsi. Dan posisinya emang lagi skripsian juga waktu itu. Jadi apa fokus skripsi aja ya, nggak usah ditiadakan aja lah ini keinginan buat nerbitin buku gitu. Aku cerita ke teman juga, sense of achievement buat nerbitin buku tuh nggak ada gitu loh. Ke temen ya, maksudnya kayak udahlah pengen nyelesain skripsi aja dulu, nanti aja yang itu. Aduh susah banget nih aku bilang. Tapi kalau ke orang tua enggak, orang tua aku termasuk yang push banget orang. Jadi kalau aku bilang kayaknya nggak usah deh buat nerbitin ini, jangan ngomong kayak gitu, masa nggak bisa yang kayak gitu. Oke, gimana tapi caranya kayak gini. Waktu itu sempat dijanjiin sama kampus, tapi ternyata di PHP-in. Kampus sudah janji, sempat janjiin nanti kita terbitin, nanti kita bantu buat cetak, nanti uangnya dari kita gitu. Cuman sampai bulan itu kan aku udah jadi tuh bulan Desember, draftnya tuh udah jadi bulan Desember, aku nyampe Jogja tuh kan September akhir. Jadi bulan Oktober tuh aku push, Oktober November tuh aku rapikan, aku jadiin satu draft yang khusus. Desember awal tuh udah jadi, sampai Februari nggak ada kejelasan dari kampus. Akhirnya udahlah aku gas sendiri aja, aku cari-cari informasi ke yang lain. Kebetulan waktu itu ya balik lagi ya, karena aku niatnya juga posisinya baik. Niat aku tuh memang saat itu pokoknya kalau aku nerbitin ini, buku ini tuh nggak jadi punya aku sebenarnya, punyanya Pena. Karena semua hasil 100% buat keuntungannya aku kasih ke Pena gitu. Aku nggak apa-apa buat pasif income-nya mereka juga gitu kan. Jadi nggak ngambil. Aku ikut komunitas kelas mendongeng gitu di Jogja. Ternyata di lantai 2 komunitas pas kita kumpul itu ada penerbitan. Aku ngobrol sama penerbitannya, ternyata bisa. Dan biayanya juga nggak mahal. Terus nggak ada minimal cetak waktu itu. Akhirnya aku nyetak di sana.
Oh, akhirnya dicetak sama. Akhirnya dicetak di sana. Apa dulu nama penerbitnya tuh? Nggak mau kasih tahu. Karena sempat bermasalah juga sama penerbitnya. Susah dulu tuh, makanya gara-gara itu juga akhirnya aku pengen punya penerbitan sendiri, Is. Akhirnya karena bikin sendiri karena aku tahu masa susah banget sih orang mau berkarya aja, masa sesulit ini, apa orang nggak mau saling bantu, nggak mau saling dukung gitu, apa susahnya sih gitu, padahal kan kita niatnya sama-sama baik, kenapa harus saling kayak ada perasaan nggak suka gitu loh. Kita berkembang lebih maju dari yang lain, masa ya kayak gitu sih, kan nggak enak ya. Jadi aku punya penerbitan aja sendiri, aku punya paket sendiri yang nggak apa-apa lah, murah, tapi karena emang ya sesuai kualitas juga, yang simple aja, tapi targetnya emang untuk penulis-penulis pemula gitu, yang mau mendobrak rasa ketakutannya untuk bukunya tuh dibaca sama banyak orang. Akhirnya bikin penerbitan sendiri, sendirian juga bikinnya. Bolak-balik sendiri juga tuh, kantor pajak kan, buat ngurusin NPWP, ke notaris ya. Berarti penerbitmu itu bikin tahun berapa sih, Mbak? legalnya 2018. 18 ya? Tapi 2017 tuh udah ada, tapi belum legal. Oh gitu. 2017 tuh masih yang buat publish buku yang Flores punya cerita itu doang. 18 aku legalkan akhirnya ke notaris. Kalau yang aku bikin tuh sama teman-teman juga 2019 akhir. Mungkin kayaknya regulasinya udah lebih simpel ya waktu itu ya. Dan bersyukurnya karena ada orang yang udah main di penerbit sebelumnya, senior. Jadi belajar aja. Nanya aja ini kemana ya udah nih. Terus belajar sambil daftarnya ke Perpusnas dan lain-lain itu via YouTube aja sih. Sama, motivasinya sama, adalah ketika aku suka nulis juga, tapi aku nggak sabar ketika harus nunggu antrian masuk penerbitan orang. Oh iya, biasanya nunggu 3 bulan ya? Iya, dan belum tentu diterima. Apalagi kita sadar diri lah, penulis awal itu ya pasti karyanya jelek lah ya. Kalaupun bagus pasti banyak koreksinya, dan itu kan tidak menguntungkan bagi perusahaan besar. Makanya mikir, ya udahlah bikin penerbit sendiri aja, biar bisa terbitin sendiri. Tapi problem selanjutnya setelah punya penerbit Mbak adalah konsistensi menulis. Iya, setuju. Aku ngerasa itu kayak udah bisa nulis nih, tapi ternyata konsistennya itu sulit Mbak. Apalagi kalau kita penerbit kecil itu atau berada di komunitas kecil kan sulit ya menjaga pembaca. Nah kalau aku sendiri baru 1 nih, kalau Mbak kan udah 5 nih. Apa yang membuat Mbak itu tetap termotivasi nih untuk menciptakan karya kedua, ketiga dan tapi kamu 1 itu udah bagus tahu novelnya. Iya, walaupun bagus tapi nggak konsisten. Aku tapi udah takjub sih sama sekali nulis tuh bagus. Karena aku ngerasa buku aku ya segitu-gitu aja gitu. Masih B aja, nggak bagus. Tapi yang membuat Mbak konsisten itu loh, habis itu langsung nerbitin buku selanjutnya. Bahkan setelah menikah, kalau aku ngikutin postingan Mbak Alvin ya, setelah menikah langsung nerbitin buku bersama sama suaminya. Iya, tapi habis itu udah nggak ada lagi sekarang. Cuman memang dulu tuh kan senengnya karena nulis yang fiksi kan, fiksi non fiksi. Jadi konsistennya tuh lebih kepada bentuk syukur. Jadi kan aku pernah ada dengar orang ngobrol ya di podcast, aku lupa podcast siapa. Pokoknya dia ada salah satu bentuk syukur atas apa yang Allah kasih ke kita adalah dengan berkarya. Karena Allah udah ngasih skill itu ke kita, jadi salah satu bentuk syukurnya adalah kita tuangkan karya itu gitu. Kita konsistenkan karya itu. Nah, itu yang akhirnya memacu aku gitu. Ya nggak apa-apa, ini jadi salah satu bentuk syukur aku. Makanya aku mau untuk nulis terus dan nulis. Walaupun memang sebenarnya kalau dibilang konsisten, aku ngerasa sekarang sedang inkonsistensi. Karena terakhir nulis kan 2020, sekarang 2023. Aku nggak ada buku lagi setelah itu. Draftnya ada, tapi aku belum yakin, belum pede di draft itu. Karena aku ngerasa aku ada perasaan insecure sama diri aku yang dulu. Jadi dalam artian kayak punya pendapat sendiri, tulisan selanjutnya harus lebih bagus daripada tulisan yang sebelumnya. Ya sih, itu yang bikin kita kayak punya tekanan kayak gitu nggak sih? Kayak harus lebih bagus dari yang sebelumnya gitu. Padahal sebenarnya mungkin bisa jadi nggak juga ya, karena tiap tulisan punya pasarnya masing-masing. Betul. Apalagi bagus menurut kita belum tentu bagi pembaca. Benar-benar. Cuman memang yang bikin aku sadar kemarin, suami aku sih yang bilang, yang bikin aku sadar, karena ngelihat aku mungkin uring-uringan kayaknya, iya aku kok nggak ada nulis sesuatu ya, nggak ada karya apapun ya selama berapa tahun ini gitu. Terus kata dia, itu jurnal mau kamu bilang karya apa, kata dia. Oh ya juga ya, aku gitu. Akhirnya aku tersadar, oh ternyata setelah menikah itu karena aku gabung jadi dosen ya di dunia akademisi, ternyata tulis-menulis aku itu beralih bukan ke nulis yang sifatnya halu, fiksi gitu, tapi yang sifatnya emang akademis. Aku belajar nulis satu hal yang
harus based on riset, nggak bisa ngasal, nggak bisa asal analisis, semuanya harus tersusun dan tertata dari awal gitu. Nah, justru dari sana. Nah, malah aku jadi sama dosen lain tuh kadang, Bu Alvin kok bisa ada tulisan ya gitu, dari mana, dari dulu suka nulis jurnal ya? Justru aku bilang aku dari awal itu bukan suka nulis jurnal, malah nulis fiksi gitu. Tapi ternyata ada relasinya kan, sama-sama suka nulis gitu. Jadi karena suka nulis, walaupun dia berubah mau nulis kemana, tetap ada perasaan hasrat senang untuk menulis gitu. Menyusun, tetap ada imajinasi nulis. Bahkan aku tuh kemarin sama dosen aku di UMY dibilang, karena beberapa kali jurnal aku tuh judul-judulnya tuh kayak judul-judul novel. Kata dia, kayaknya kamu ngaruh deh Pin, katanya gara-gara sebelumnya seneng novel, jadi ke jurnal tuh ngaruh juga gitu, kayak tulisan-tulisan novel. Aku bilang, iya emang bener Pak, aku bilang, karena emang aku bosen dengar kata-kata kayak pengaruh ini terhadap ini. Aku mah suka, aku bilang. Dan aku lihat jurnal-jurnal orang lain tuh juga kan banyak yang seru ya. Judul-judul ada yang The City Never Sleep, ternyata lagi bahas tentang di New York, itu jurnalnya lagi bahas tentang kota New York yang dia tuh terlalu banyak menghabiskan listrik batu bara gitu. Jadi judulnya The City Never Sleep apa gitu, subjudulnya. Wah keren banget, jurnal loh, padahal kok kayak judul novel ya. Aku mikir kayaknya di Indonesia aja deh nih yang belum, masih tabu sama judul-judul yang sifatnya lebih populer ya. Masa ya harus pengaruh efek ini terhadap ini, kan bosen gitu. Jadi ada ketertarikan, ada relasi di situ. Kan Mbak ini punya penerbit ya, namanya apa? Narasi Nara. Aku lihat itu Instagram itu sering banget tuh kayak memberikan apresiasi karya atau mendorong penulis-penulis baru untuk ngirim tulisan atau bahkan diterbitin dan lain-lain. Dan aku kira itu adalah secara kalau dihitung-hitung ya, keuntungan bagi penerbit itu hampir nggak ada, sedikit sekali, bahkan minus malah ini. Bayangkan kita itu kayak melombakan sesuatu nih, ayo nih mana nih penulis nanti diterbitin, habis itu dikasih uang lagi untuk juara segala macam dan lain-lain. Bener. Nah, apa yang membuat Mbak Alvin sampai mau gitu untuk melakukan itu, padahal secara hitung-hitungan matematis ekonomi ya kurang menguntungkan. Bener, setuju banget aku. Mungkin banyak kali ya penerbit independen di luar sana yang sama hitungannya kayak aku. Nggak ada minus sebenarnya emang. Cuman aku dari awal memang menjadikan Narasi Nara tuh bukan pintu utama sumber rezeki aku, memang jadi side job, jadi sekedar hobi emang. Jadi kadang aku urus Narasi Nara tuh kalau lagi aku bener-bener urus banget kayak seminggu tuh 7 kali ada ngepost, tiap hari tuh posting, ada aja yang baru gitu kalau diurus banget. Kalau aku lagi sibuk, ya Allah, berbulan-bulan gak keurus itu Narasi Nara. Jadi emang dia bukan jadi pemasukan awal yang akhirnya aku ubah semenjak nikah. Kayaknya udah aku ubah itu pola pikir aku terhadap Narasi Nara. Aku anggap dia bukan sebagai sumber rezeki, tapi sumber biar aku bisa sedekah. Tadi nyampe pembahasan soal penerbit. Kalau ternyata kalau merintis penerbit itu susah. Betul. Karena ternyata susah ya mendapatkan naskah. Itu menurut pengalaman aku sih, susah dapatkan naskah. Kalaupun kita ketemu penulis baru, belum tentu dia juga bisa membiayai naskahnya, jadi kita harus nggak mau bantu. Tapi kalau kita sudah nerbitin naskah nih, penulis baru, ternyata susah ngejualnya. Kadang nggak ada namanya dari si penulisnya dan penerbit kita masih kecil. Betul. Nah kalau di Mbak Alvin sendiri gimana tuh yang kayak gitu? Kalau aku tuh ya tadi ya sebelum nikah, malah kayaknya udah sebelum nikah, setahun setelah berjalan 2018 berarti 2019 itu aku udah mengubah mindset. Mengubah sudut pandang kalau penerbit aku udah cukup dijadiin hobi, nggak usah dijadiin aktif income, satu-satunya pemasukan, atau mungkin aku bertumpu dari situ aja, enggak, jadi cukup hobi doang. Dan akhirnya aku jadikan itu sebagai ladang bertumbuh bersama orang-orang yang emang pengen berkarya. Jadi sekalian juga jadi aku jadikan ladang sedekah juga jadinya gitu, karena aku ngerasa dulu itu aku sempat punya pikiran yang enak banget ya jadi orang kaya. Teman-teman aku yang udah kerja di korporat di Jakarta kan tuh gajinya udah pada 2 digit gitu, tuh aku ada pernah perasaan irinya tuh karena mereka enak banget bisa sedekah lebih banyak gitu, aku nggak bisa. Dulu aku akhirnya nggak mau lanjut kuliah S2, aku nyari kerja dan dapet, alhamdulillah. Di mana? Di Banjarmasin, kota besar. Sempat kerja apa? Jadi kayak branch manager gitu, aku langsung dapetnya langsung manajer lagi waktu sempat kerja apa enggak, karena aku dimarahin sama mama aku, sama orang tua dimarahin kayak udah kamu kuliah aja, kenapa sih mau kerja tuh apa emang kenapa gitu.
karena mau dapat duit, karena mau enak, kalau mau sedekah tuh banyak gitu kan. Terus kata mama aku, emang sedekah tuh harus pakai uang gitu ya? Sedekah tuh justru bisa pakai tenaga, bisa pakai pikiran, kata bisa pakai ini. Dijelasin lah panjang kali lebar. Aku akhirnya berkontemplasi kan, merenung ya, berpikir, dan ya juga ya, justru sekarang tuh harus banyak, nggak bisa cuman orang tuh berpaku di sedekah duit doang. Kalau duit doang, buktinya jadi nggak sedikit kita ngelihat masjid tuh megah besar tapi nggak hidup. Karena nggak ada yang mau mengeluarkan tenaganya terus waktunya untuk ngebangun, menghidupkan masjid itu. Cuman duitnya doang yang dikasih. Megah, bagus, AC nyala terus, tapi dia nggak hidup. Hidupnya cuma pas lagi Ramadan sama Jumatan gitu kan. Sedih kan. Nah dari situ aku sadar, jadi sepertinya Allah ngasih ladang aku buat sedekah bukan di materi sekarang gitu, tapi di skill aku, di narasi-nara ini, di platform ini, di wadah ini. Jadi kalau ada orang yang mau datang, mau nerbitin gitu, aku dari awal udah ngasih tahu, biasanya penerbit pemula itu paling ya laku bukunya paling banyak 20 eksemplar, aku bilang. Sebanyak-banyaknya itu 50, tapi kalau kamu selebgram atau mungkin udah terkenal sebelumnya dengan materi yang berbeda, itu bisa aku janjiin sampai 1000, itu bisa aku bilang 2000, itu bisa, tergantung gimana pembawaannya gitu. Nah malah ternyata ketika aku ubah mindset itu, ada setiap per tahun itu ada aja malah temen aku yang punya kenalan terus dikasih ke aku gitu, yang ternyata dia tuh udah terkenal gitu. Oh ya? Udah ustadz tuh, dia udah terkenal, namanya Kak Amar. Dia cukup terkenal lah sebagai ustadz gitu, terus nerbitin di aku. Dan ternyata banyak, itu ribuan eksemplar, puluhan eksemplar bahkan. Puluhan ribu? Wow, itu prestasi banget ya. Gimana rasanya ngelihat buku sebanyak itu? Prestasi, dan aku senang karena yang dia tulis pun sebenarnya bukunya buku siroh gitu loh, Is. Jadi aku jadi ada perasaan terhenyuh juga, karena ternyata ketika aku ngubah mindset, bahkan buku yang masuk tuh juga buku siroh gitu, yang mana juga sebenarnya mau dijual tuh mahal juga nggak enak ya, karena kan buku siroh Nabi gitu. Maksudnya yang kita jual tuh kalau menjual cerita kan nggak mungkin, tapi yang kita jual tuh ada syiarnya gitu. Iya, betul. Effortnya kita di sana gitu kan. Akhirnya ya udah, ternyata Allah bukakan pintu-pintu tuh dari sana gitu, pintu-pintu rezekinya dari sana ketika aku ngubah mindset itu. Ketika udah nggak ngejar dunianya Betul, ketika udah nggak ngejar malah dari situ munculnya. Tapi kan proses untuk nyampai kontemplasi itu memang pasti ada lah. Betul. Rasa-rasa kayak kita pengen banyak, kita pengen ini. Iya, kayak yang sebelum itu aja kan, kayak aku pengen banyak uang biar bisa sedekah gitu, lebih banyak gitu. Marah-marah ke diri sendiri gitu, sampai harus berseteru sama orang tua kan. Tapi orang tua menyuruskan proses itu, karena nanya apa yang bikin kamu tuh kerja tuh apa gitu. Karena ini, ya Allah gitu. Emang sedekah tuh duit doang gitu. Ya juga sih. Benar juga ya. Berarti narasi Nara ini udah nerbitin atau ngorbitin berapa penulis Mbak kira-kira? Wah, berapa ya? 100-an nyampe nggak? 100-an kalau dicampur sama penulis yang bareng-bareng, antologi. Kayak nyampe deh. Banyak gitu. Iya. Maksudku untuk sekelas penerbit loh, untuk nerbitin buku. Kalau website kan nih 100 penulis ya dikit ya. Karena kalau bukunya aja itu sudah nyampe sekitar hampir 48 ya, hampir 50 bukuan. ISBN, buku ber-ISBN. Jadi kalau ditambah sama yang antologi berarti udah nyampe 100. Oh ya? Menarik. Alhamdulillah. Terus Mbak kan ini ya, maksudnya kan kalau kita berniat untuk mengorbit atau membantu penulis-penulis pemula untuk menerbitkan buku itu agak effort ya. Karena banyak lah masalahnya. Salah satunya adalah skill mereka yang ya kita kalau baca itu kayaknya orang belum ngerti nih. Otomatis kita sebagai yang ngedit atau ngasih masukan agak effort juga ya. Ngerasa nggak kayak gitu Mbak? Atau apa yang Mbak ini lakukan kalau dapat kayak gitu-gitu? Kalau aku biasanya aku lepaskan, aku kasih kebebasan ke dia. Menurut kamu ini udah cocok atau belum? Kalau menurut kamu udah pas, ya udah. Kecuali yang jadi masalah itu alurnya nggak tepat, nah itu baru diperbaikin. Tapi kalau cuman masalah alur tuh kayak maju mundur gitu loh, kayak ini tahun berapa sih sebenarnya yang kamu? Maksudnya nggak jelas ya? Nggak jelas. Tapi kalau masalah kayak plotnya tiba-tiba cuman kayak gini gitu, menurut kita mungkin, aduh kok nggak ada. Tapi aku biarkan, karena biar itu jadi salah satu turning pointnya dia. Jadi ketika dia tetap konsisten nulis dan ngelihat lagi ke buku itu, dia ada perasaan ternyata dia pernah loh di posisi yang seburuk itu gitu. Itu tuh kayak aku dulu nulis Pulas Punya Cerita, soalnya aku kayak gitu. Jadi kan Pulas Punya Cerita itu 2015
2019 aku terbitkan lagi kan dengan cover yang berbeda. Dan aku edit dalamnya spasinya tuh jadi lebih besar biar lebih enak dibaca. Nah awalnya aku mau ngubah isi edit di dalamnya, tapi sama suami aku kayaknya nggak usah deh, ngapain kamu ngubah edit itu dalam, justru itu jadi bukti kalau kamu tuh pernah di posisi yang kayak seperti gitu. itu. Kamu tuh punya ngelihat ini, jadi sadar bahwa kamu di posisinya sekarang itu nggak mungkin jadinya sekarang kalau sebelumnya tuh nggak yang segini gitu. Jadi ada posisi buruk dulu sampai ke yang akhirnya bertahap, mungkin sampai baik itu enggak, tapi kan ada prosesnya, tahapnya. Berarti Mbak ini tipikal orang yang nggak terlalu peduli sama ini ya, maksudnya kan ada tuh yang ngejar sempurna banget baru mau nerbitin. Kalau aku ngelihat kayak gitu justru nggak pernah diterbitin kalau kita kayak bagus nih, karena setiap hari kan kita bertumbuh ya. Apalagi naskah buku itu kadang-kadang kita nulisnya hari ini, nerbitinnya bisa tahun depan atau apa. Nah kalau kita baca lagi tahun depan ini pasti kita udah pengen ngubah lagi kan. Iya benar, itu kayak aku sekarang ya. Bener. Sekarang posisinya malah ke diri aku sendiri kayak yang pengen sempurna gitu, pengen perfect, pengen beda dari yang sebelumnya. Justru nggak terbit udah sampai 3 tahun. Lalu naskahnya udah ada dari 2020. Kenapa belum diterbitin? Ya itu ya karena perasaan tadi itu karena perasaan pengen lebih bagus dari karya sebelumnya. Ada perasaan gengsi gitu loh, padahal sebenarnya kan nggak boleh ya, tapi susah ya ngilanginnya. Itu mungkin yang aku harus belajar sekarang untuk ngilangin itu. Terus yang selanjutnya adalah pengen sempurna gitu, pengen perfect. Aku nggak mau, kayaknya aneh ya ini kalau misalnya endingnya kayak gini, plotnya kayak mainstream banget gitu, tapi apa ya, akhirnya nggak ketemu nggak jalan, padahal udah ada, karena pengen ganti tapi jadi nggak jalan gitu. Oke, aku mau nanya-nanya nih Mbak, karena kan dari tadi nanya-nanya ya. Maksudnya kan kita juga karena madrasah digital ini juga merintis penerbit ya. Aku itu penasaran gitu loh kalau Mbak itu bikin semacam lomba atau kelas menulis. Seberapa orang tertarik nggak sih Mbak? Maksudnya banyak nggak sih orang yang pengen ikutan dan lain-lain? Nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Cuman aku lebih ke kalau ada tuh itu yang aku syukuri dan itu yang aku rangkul. Walaupun dikit tapi kalau mau. Jadi kadang bahkan itu sih mungkin beberapa teman-teman aku juga, kamu ngapain sih gitu, kayak sebenarnya kayak sekilas tuh kayak cuman ngabisin waktu doang gitu. Apalagi kan nggak bisa dibilang ya minus sih enggak ya, aku ngitung sekarang udah nggak minus, tapi surplus tuh juga enggak juga gitu. Be aja kayak misalnya aku bikin kelas menulis nih, orang kan bayar ya. Tapi bayar tuh sebenarnya bayar buat nerbitin buku. Iya. Jadi untuk bayar editing, sampul, sama layout. Dan waktu kita nggak dibayar malah. Waktu kita nggak dibayar. Aku ngisi itu 3 kali sesi nggak dibayar. Ya itu tadi ya, karena aku udah ngubah mindset. Ya udah tuh jadi sedekahnya aku ke sana. Tapi orang yang ada itulah yang aku rangkul sama-sama. Gitu sih. Jadi maksudnya yang gabung kelas nulis itu sampai pada nulis nggak sih Mbak? Apa ada yang cuma ikut doang? Nulis semua. Nulis karena aku emang membuat komitmen itu. Bahkan aku kalau kelas menulis aku nggak mau lebih dari 20 orang. Oh gitu. Kalau 10 orang nggak apa-apa. 10 orang itulah yang aku intens. Aku di WA itu pasti aku tanya, udah jadi belum ininya tulisannya segala macam. Karena kan satu sisi mereka pertama udah bayar ya. Aku nggak mau mereka sia-sia bayarnya itu. Terus tapi kedua, kalau mereka udah ada yang bilang kayaknya nggak bisa deh Mbak, atau nggak mereka tiba-tiba hilang, oh ya udah. Aku cuman mau ngerangkul kalau kita sama-sama mau tumbuh. Justru aku lebih seneng kayak misalnya ada anak SMA waktu itu, dia ada nerbitin buku. Sebenarnya tuh tulisannya kayak cuman tulisan yang sajak 4 baris, 5 baris gitu loh ya. Yang sebenarnya sajaknya juga kalau mau dibilang bagus banget enggak, kalau dibilang buruk banget juga sebenarnya enggak. Tapi aku apresiasi itu gitu, di usia dia SMA tapi dia udah ada keinginan untuk well literate terhadap dunia tulis menulis kan. Jadi itu yang aku dorong, itu yang aku support gitu. Kadang-kala orang tuh sebenarnya nggak butuh apresiasi, kadang butuh dorongan aja gitu. Mana nggak sih? Iya, gimana? Kayak misalnya kita bilang, ih bagus banget bukunya segala macam, kan orang nggak butuh itu loh. Beberapa orang, tapi cuman butuh ditunggu ya buku yang selanjutnya gitu. Oh iya. Beda kan? Beda. Nah, kadang-kala tuh orang butuh itu, lingkungan itu. Jadi itu yang aku kembangkan di sana. Termasuk kemarin aku bikin lomba nulis itu juga yang daftar kan nggak banyak ya, 50 tuh nggak nyampe loh. Oh ya? Padahal itu aja udah maksudnya diiming-imingin ada hadiah lah, diterbitin buku. Padahal andaikan itu lomba-lomba kayak gitu ada di zaman kita ya, pas kita SMA, pasti aku ikut. Iya, aku juga pasti ikut. Dulu sekedar cerita aja ya, kita SMA kan 2011-an, 2012-an lah ya, lulus 2013, 2014.
sampai pengen ikut kelas menulis lah, berbayar, nempuh jarak dan segala macam, ikut lomba sana sini, tapi nggak ada yang juara juga. Dan sekarang pun udah kayak gitu pun udah yang daftar nggak terlalu banyak juga ya. Iya bener. Dan satu lagi sih, aku tuh targetnya juga narasi-nara, selain nyari penulis pemula, kalau bikin lomba atau kelas, aku target emang luar Jawa. Oh gitu. Karena kan kita dari luar Jawa ya. Iya. Jadi aku tuh ngerasa kita yang di luar Jawa tuh kadang-kala kita punya kemampuan daya analisis, kecepatan, keinginan, kemampuan tuh yang sebenarnya sama dengan orang di kota besar, tapi kita nggak punya akses. Betul, nggak tahu harus ngapain. Terus bingung harus apa gitu. Nah jadi aku pengen masuk ke dalam kebingungan dan akses itu gitu. Iya. Jadi makanya kalau ada kayak kemarin anak SMA, bahkan dia tuh dari buku yang dia tulis itu, karena aku support kan, aku kasih sertifikat juga, dia dapat beasiswa loh. Gara-gara itu. Karena itu. Gila ya. Maksudnya kayak kita nggak tahu efeknya sejauh apa ya. Padahal niatnya cuma sekedar. Aku sampai merinding, dia kan ngechat aku soalnya, Mbak aku dapat terima kasih beasiswa, banget. Terima kasih kata dia. Gila sih. Dia soalnya kagum karena SMA udah punya karya buku. Gitu. Iyalah, karena mungkin kalau kita ngelihat sekarang, apalagi mbaknya punya penerbit, gampang mah bikin buku. Maksudnya kan administrasinya juga gini yang jual kan susahnya. Tapi ketika kita dibalikan ke masa 3 tahun yang lalu apa 5 tahun yang lalu, itu kayak sesuatu yang hampir mustahil nggak sih? Iya, benar. Dan kalau ada anak SMA yang benar-benar bisa punya karya di usia yang mereka sedini itu ya luar biasa dong. Aku setuju banget. Itu jadi di kesana sih aku bener, apalagi kan yang namanya nulis tuh nggak semua orang punya skill ya. Dan kalaupun orang punya skill tuh nggak semua orang langsung bagus gitu tulisannya. Yang bertahap. Aku butuh, dan narasi-nara itu juga aku hadirkan sampai sekarang masih nggak aku tutup karena dulu tuh sempat ada kepikiran pengen aku tutup kan, karena nggak kurus, apalagi waktu jadi dosen kemarin. Tapi pas aku pikir lagi kayaknya jangan deh, karena ya mungkin dari sinilah aku bisa dapat lingkungan yang terus mengingatkan dan ngedorong aku bahwa menulis itu penting, membaca itu penting, Pin. Kalau nggak ada lingkungan ini, mana lagi kamu mau cari gitu, apalagi sudah berkeluarga gini nih kadang lupa gitu sama dunia yang kayak gitu, nggak hidup kan. Betul. Kayak aku tetap mempertahankan itu. Panjang juga kita ngobrol ya. Kayaknya habis dari ini aku pengen nulis lagi deh. Amin ya Allah, amin. Pengen sih nerbitin novel selanjutnya lah kalau bisa. Terima kasih untuk semua penonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.